dan kembali berulah lagi. Kali ini nggak ada maaf untuk kamu Yoga. Ditelepon sampai puluhan kali nggak diangkat. Ternyata sedang Hai semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi dengan Hanum Mega, yang mana baru-baru ini dia memutuskan untuk berpisah dengan suaminya usai dirinya kembali diselingkuhi. Waduh, udah dikasih kesempatan gitu ya kan, tapi tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Cukup disayangkan. Lantas seperti apakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Selebgram Hanum Mega kembali membongkar dugaan perselingkuhan sang suami. Udah tahu belum nama sang suaminya siapa? Namanya itu adalah Ahmad Herlambang. Jadi Hanum Mega ini menyebut bahwa suaminya menjalani hubungan terlarang dengan mantan adik kelas mereka. Sebelumnya di tanggal 17 Mei yang lalu, Hanum juga sempat membongkar loh tentang bagaimana dugaan perselingkuhan dari sang suami. Pada kala itu Hanum mengatakan, "Dah gila sih Bambang dan Stephanie." Pada kala itu si Hanum berharap semoga dari kasus perselingkuhan tersebut, sang Misua dan juga mantannya Misua ini bisa jadi momen nih untuk saling memperbaiki diri. Dia sempat berusaha juga kok untuk menenangkan dirinya agar tidak menyalahkan siapapun, tetapi tangisnya akhirnya pecah juga. Pada kali itu Hanum mengatakan, "Udah jangan menyalahkan siapapun lagi. Stephanie juga udah punya anak 2, jadi pasti tahu rasanya bagaimana di posisi aku." Pada waktu yang berbeda, Hanum kemudian berkesimpulan bahwa Bambang dan Stephanie sama-sama salah. Mereka berdua sudah menjadi mantan yang pernah pacaran lebih dari 3 tahun, lalu kemudian saling berkomunikasi. Hanum pun mengatakan, terus saling merespon, saling bertukar cerita, nggak ada yang dibenerin, apalagi aku lagi bunting, dan ini kejadian yang kedua kalinya. Hanum lantas mengungkapkan bahwa perselingkuhan yang pertama terjadi saat dirinya tengah hamil anak pertama yang bernama Hakim. Saat hamil anak pertamanya dan tahu Bambang berkomunikasi dengan Stephanie, Hanum memilih tidak menanggapinya dan berpura-pura tidak tahu. Tapi setelah mengetahui yang kedua kalinya, Hanum tak habis pikir. Ternyata suaminya ini pernah mengirim pesan dan ingin bertemu dengan anak Stephanie. Dalihnya adalah karena Bambang begitu ingin punya anak perempuan. Hanum pun menangis dengan mengatakan, "Yang ini aku nggak tahu karena udah dihapus, sakit banget, aduh aku lagi hamil anak cewek." Pernyataan itu disampaikan oleh Hanum sambil mengunggah tangkapan layar percakapan antara Bambang dan Stephanie. Selain itu, Hanum juga menyebarkan foto selfie Stephanie bersama dengan sang anak perempuan. Tetapi, foto anak perempuan Stephanie ini ditutupi oleh Hanum. Good job Hanum, dan itu juga menurut aku bagus karena melindungi privasi dari sang anak. Hanum juga kecewa karena Bambang ini sempat mengirim pesan kepada Stephanie, kemudian menawarkan diri nih apabila butuh apa-apa agar segera mengabarinya. Stephanie kemudian menyebutkan bahwa dirinya itu butuh uang 10 miliar rupiah. Kemudian Bambang mengeluh karena tak bisa memenuhi bagaimana permintaan dari Stephanie karena menginginkan hal yang sama juga. Hanum pada kali itu mengatakan, "Suami aku mah nggak pegang duit, habis gajian langsung store istri, berharap ditransfer 10M itu mah dari rekening aku ya." Hanum juga lantas membeberkan bahwa Bambang dan Stephanie saling bercerita kesedihan. Mereka ini kayak seolah-olah merasa telah menikah nih dengan orang yang tidak tepat. Hanum pun kembali mengungkapkan, "Masa ya suami orang disuruh jadi mata-mata pelakor lagi situ? Gak ada teman lain kah yang belum punya istri gitu buat jadi mata-mata?" Dan usai kasus perselingkuhan itu, Hanum masih bisa memaafkan bagaimana kesalahan dari Bambang. Namun kini batas kesabaran Hanum sudah habis. Yang mengaku memilih berpisah dari pria yang telah memberikannya 2 orang anak tersebut. Hanum pun diketahui saat ini tengah hamil anak kedua teman-teman. Mengenai dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Misua, Hanum mengungkapkannya melalui unggahan di Instagram, baik itu yang di story maupun di feed. Dalam sebuah caption di foto, Hanum mengatakan, "Yang pertama masih dimaafin karena cuma micro cheating sama mantan, dikasih kesempatan untuk berubah. Selanjutnya kirain berubah, ternyata malah pacaran sama adik kelas kita yang udah berjalan 1 bulan dari bulan Mei sampai Juni dan sudah berhubungan sebanyak 3 kali di kontrakan si cewek. Pantesan kok sering pergi sampai tengah malam, ditelepon sampai puluhan kali nggak diangkat. Ternyata sedang password HP diganti, tapi tepat hari ini dibukakan semua sama Allah. WA dia nyangkut di komputer kantor. Setelah berkali-kali disakitin, ternyata ini yang terakhir. Harus kuat. Selama menjadi seorang istri, saya sangat menghormati dia. Semuanya saya urus, saya bantu, walaupun saya banting tulang sendiri untuk keluarga. Sekarang saya sudah tidak serumah lagi dan siap menjadi janda Wonder Mommy 2023.
Dan dalam postingan itu Hanum juga di sini mengunggah bagaimana percakapan antara sang Miswa dan juga selingkuhannya. Dan coba kita baca ya bagaimana isi pesannya. Kalau yang hijau berarti miliknya Miswa, sedangkan untuk yang putih berarti miliknya si cewek. Si Miswa di sini menuliskan dengan mengatakan, "Sayang, iya, mandi nanti deh. Aku mau jemput kakak aku." "Oke, baby." "Masih kerja kah sayang?" "Masih nih, lagi beresin barang-barang baru dateng." "Oh iya Zi." "Kenapa mas?" "I love you." "Sumpah ya?" "Lupa bilang tadi." "Kesel." "I love you more." "Kesel terus ya sama aku?" "Enggak, sakit terus." "Bisa nggak ya kita nge-W sampai dengkul kita getar-getar?" "Kayaknya bisa deh." "Bisa, kita minum obat perangsang dulu ya. Kalau kamu minum itu kayaknya bakal ampun-ampun deh." "Mau dong mas, cobain." "Aku lagi ke Pepstore nih." "Iya, mas, aku mual nih, bisa mampir." "Mual kenapa Zi? Besok boleh?" "Nggak tahu, takut." "Tapi siap nggak kamu Zi? Lihat deh ntar." "Ingat Zi, kamu terakhir mens kapan ya?" "Mas, aku nggak mood nih, bisa nanti aja nggak chattingannya? Maaf ya." "Kamu kenapa sih Zi? Nggak mau ngomongin ini? Atau nggak mood gara-gara aku?" "Baby, aku khawatir loh. Zi, bikin aku tenang dulu ya. Besok aku beli langsung ya." "Nggak usah deh mas, nggak apa-apa. Aku aja nanti, nggak usah dipikirin." "Ya, aku khawatir sama kamunya." "Aku nggak apa-apa kok." "Tapi kamu bete kenapa?" "Enggak, biasa aja." Kemudian di sini untuk Hanum juga membagikan bagaimana pesan dari sang suami bersama dengan seseorang yang berinisial R. Di sini sang Miswa mengatakan, "Bang, iya bos. Bang mau minta tolong bisa nggak?" "Tolong apa bos?" "Rame yang minta tolong hari ini. Lebaran 2 hari lagi nih. Punya channel obat Sitotek nggak bang? Buat jaga-jaga gua bang." "Dulu ada, sekarang udah nggak ada." "Emang kenapa sih?" "Ngapain bos? Bahaya itu. Buat cewek gua bang." "Buset, parah banget ya. Kalau selain Sitotek apa ya bang?" "Jangan bos, cewek buat meras duit kita doang. Nanas belum matang suruh makan coba." "Tapi bener bang." "Bener. Nanas muda ngaruh nggak ya? Sate kambing juga ya?" "Coba dulu." Habis itu di replay untuk yang masalah sate kambing katanya enggak, itu kurang katanya. Terus di sini untuk Miswa menanyakan tentang klinik aborsi. Lalu dia mengatakan, "Buset, parah banget ya gua. Udah hamil emang?" "Belum sih bang, belum tes pack." Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana conversation dari sang Miswa yang menghubungi seseorang gitu ya kan, untuk berjaga-jaga apabila sang simpanan ini nanti hamil kayak gitu. Dan sekarang Hanum memutuskan untuk berpisah dari si Bambang. Hanum bahkan mengaku sudah tak tinggal serumah dengan suaminya itu. Untuk Hanum Mega sendiri dikenal sebagai seorang selebgram sekaligus beauty blogger. Hanum Mega mulai menikah dengan sang suami yakni Ahmad Herlambang pada tanggal 28 Maret 2021. Pada tanggal 28 Oktober 2021, ia mengumumkan kelahiran anak pertamanya. Dan kini Hanum diketahui tengah hamil anak kedua. Dan untuk Hanum ini terbilang orang yang benar-benar kuat banget teman-teman. Karena masalah dari Hanum itu terus berdatangan. Gak cuma satu aja, gak cuma dengan. Tapi beberapa waktu lalu Hanum juga sempat menceritakan nih bagaimana ia itu ditipu oleh asisten pribadinya yang sudah dipercaya selama ini. Pada kali itu dia menyampaikan sebuah pengumuman bahwa sebuah kamera bermerek seharga 40 juta rupiah dibawa kabur beserta dengan lensanya. Waduh, mahal banget loh itu. Selain itu asisten pribadinya ini juga membawa uang pinjaman perusahaan sebesar 8 juta rupiah dan juga uang tunai dengan mata uang real sebesar 5 juta rupiah. Itu juga ludes dibawa kabur olehnya. Dikutip dari unggahan Instagramnya pada tanggal 20 Juni 2023 lalu, Hanum mengatakan, "Udah dikasih kesempatan untuk bekerja kembali dengan saya sebagai personal assistant @anandagoy dan kembali berulah lagi. Kali ini nggak ada maaf untuk kamu Yoga." Sebelum kejadian ini, Hanum sudah pernah memecat Yoga sebelumnya. Alasannya karena ketahuan sering memalsukan invoice. Kemudian membuat percakapan palsu seakan-akan berbalas pesan dengan vendor. Karena Hanum juga sering sewa baju untuk acara, konten, dan membeli barang melalui Yoga. Tak diduga, ternyata harganya itu bisa dilipat gandakan. Semakin tidak ketahuan dan semakin sering dilakukan oleh si Yoga. Meskipun demikian, Hanum juga berusaha tetap menjaga nama baiknya Yoga karena berharap Yoga bisa menjadi orang sukses. Alasan Hanum menerima Yoga kembali bekerja adalah karena dia sudah menganggapnya seperti adik kandungnya sendiri. Meskipun pernah tidak bekerja padanya, Hanum masih sering mengajak Yoga bertemu hingga dikirimi uang. Sampai Yoga kerja di luar kota, tepatnya di Medan sebagai sales, Yoga sering cerita keadaannya pada Hanum dan tiba-tiba sakit berminggu-minggu di kota orang.
Dan hal itulah yang membuat hati dari Hanum tergerak untuk mengajaknya bekerja sama lagi. Dan bahkan dia juga membelikan tiket untuk Yoga. Hanum kembali menegaskan bahwa dirinya sudah memberikan wanti-wanti pada Yoga. Dia katakan pada Yoga bahwa kerja kembali dengannya adalah kesempatan berharga. Dan harapan dari Hanum adalah untuk kepercayaan yang diberikan ini tidak dikecewakan. Kasus Yoga juga terus berjalan. Hanum kemudian bertemu dengan pengacara. Hanum merasa dirinya selama ini selalu dianggap remeh karena sudah memberikan kesempatan berkali-kali. Yoga sampai saat ini juga tidak ada kabar dan juga tidak ada itikat baik untuk mengembalikan haknya. Dia sudah tidak berharap semuanya kembali dan Yoga harus merasakan konsekuensinya. Hanum kini seolah tidak bisa menjelaskan lagi perasaan yang tengah dia rasakan. Dia sudah merasa sayang pada Yoga yang dia anggap sebagai adiknya sendiri. Kini rasa sayang dan percayanya malah dikhianati oleh Yoga. Waduh, bener-bener sih. Nggak Yoga, nggak Bambangnya. Mereka ini udah dikasih kesempatan kedua sama Hanum, tapi mereka ini tidak bisa memanfaatkan bagaimana kesempatan yang sudah diberikan dan malah mengkhianati dan juga mengecewakan Hanum. Cukup disayangkan dan juga kita sebagai orang, sebagai netizen biasa itu merasa sedih melihat apa yang terjadi sama Hanum. Dan guys, bagaimanakah reaksi kalian setelah mendengarkan berita yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, sekian aja ya untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.